Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Farul Razi dari program studi Komunikasi Islam, Penyiaran Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sunnah dan kedudukannya dalam hukum Islam dan perbedaan sunnah, hadis, khobar, dan dolalah qat'iyah dan daniyah. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sunnah. Sunnah secara bahasa yaitu berarti jalan atau cara dalam konteks Islam. Nah, sunnah ini merujuk pada ajaran, perkataan, perbuatan, dan ketepatan bagi umat muslim. Sunnah merupakan sumber kedua dalam ajaran Islam setelah Al-Quran. Munculnya sunnah ada beberapa hal, contohnya perintah Allah kepada umat muslim untuk menuruti Rasulnya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan untuk mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Begitu. Nah, selanjutnya kedudukan sunnah dalam hukum Islam yaitu sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah konsensus dalam dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan sunnah. Dari segi urutan tingkatan dasar hukum Islam ini, sunnah menjadi dasar hukum Islam atau tasyri'iyah kedua setelah Al-Quran. Dan sekarang perbedaan antara sunnah, hadis, dan khobar. Nah, memahami sunnah ini, hadis dan sunnah ini, hadis ini terbatas pada sunnah, segala yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, dan lain-lain, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Sedangkan hadis ini sering disebut juga as-sunnah dan juga sebaliknya, meski secara istilah makna hadis dan as-sunnah ini adalah sama, namun ulama berbeda pendapat tentang ruang lingkup hadis dan as-sunnah ini. Sedangkan khobar ini secara etimologi berasal dari kata khobar, yaitu berarti berita, ataupun secara terminologis para ulama hadis tidak sepakat dalam menyikapi lafaz tersebut, sebagaimana mereka berpendapat adalah sinonim dari kata hadis, dan sebagian lagi tidak demikian karena khobar adalah berita, baik berita dari Nabi maupun dari sahabat dan berita dari tabi'in. Lanjut kepada dolalah qat'iyah dan daniyah. Dalam bahasa Arab, kata qat'i ini menunjukkan bahwa sesuatu atau jelas perbedaan dengan yang lain, sehingga dalam perkembangannya kata qata'ah yang merupakan akar dari kata qat'i diartikan pula dengan memotong, karena tak kalah dipotong jelasnya pemisah atau sesuatu dengan lainnya. Dan sedangkan dalam bahasa Arab, daniyah ini menunjukkan dua arti, yakni ragu-ragu dan yakin. Dan kata tunun artinya sumur yang tidak diketahui apakah ada air atau tidak di dalamnya. Secara istilah, dani ini artinya sesuatu yang menunjukkan peluang lahirnya banyak makna. Dengan kata lain, nash Al-Quran yang dilalahnya bersifat terbuka untuk dipahami dengan beberapa makna, walaupun tidak tertutup kemungkinan salah satu makna lebih kuat dan rajah dibandingkan dengan makna yang lain, tapi tidak juga menanggapi derajat kepastian dan keyakinan. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.